Assalamualaikum teman-teman. Perempuan lebih banyak bimbang dan khawatir dibandingkan laki-laki loh. Karena itulah, banyak perempuan yang tampak lebih tua dari umurnya. Padahal, perempuanlah yang selalu menginginkan untuk memiliki kulit yang awet muda. Cara awet muda yang paling murah tapi juga paling bagus sekali adalah dapat mengontrol kerisauan atau kebimbangan. Perawatan semal apapun yang kamu lagi jalani sekarang nggak akan berguna untuk menjaga kecantikan kulitmu kalau kamu masih nggak bisa mengontrol perasaan bimbangmu ya. Karena sebenarnya perasaan mental lah yang akan menampakkan kecantikan kulit kita. Kita nggak suka kan sama semua hal yang merugikan hidup kita? Seperti tertipu, terabai, atau pelakor kan? Sama halnya dengan bimbang dan risau, dan juga panik yang berlebihan. Semua ini tidak sedikit pun memberikan keuntungan untuk hidup kita. Malah yang ada perasaan khawatir berlebihan inilah yang dapat merusak hidup kita fisik maupun mental loh. Misalnya, pernah nggak keringat dingin waktu mau sidang skripsi? Pernah nggak jantung berdegup lebih kencang karena ada pemeriksaan barang yang telah dicuri? Atau pernah nggak perutmu tiba-tiba aja sakit sewaktu kamu kehilangan tas atau telepon genggammu? Alasan utama badan kita memberikan respon negatif seperti itu bukan pada masalah apa yang sedang kita hadapi waktu itu, tetapi lebih kepada perasaan apa yang kita rasakan saat itu, saat mendapat masalah itu. Karena ketika telepon genggam sudah ditemukan dan sidang pun sudah selesai, secepat itu juga loh degup jantung kembali normal dan sakit perut pun menjadi hilang tanpa perlu meminum obat dokter. Ketika perasaan cemas dan risau sudah hilang dari diri kita, semua respon-respon negatif yang ditunjukkan badan kita pun tadi ikut lenyap. Kalau gitu kebayang gak sih seandainya masalah yang dihadapi gak kelar-kelar? Masa iya kita ngebiarin diri kita terus lama-lama di bawah tekanan, stres, dan jadi gak bisa tidur? Tentunya lebih gak karuan lagi kan? Kita jadi berpotensi merugikan diri kita sendiri. Kita bisa jadi depresi, frustasi, atau bahkan bisa memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidup. Kunci untuk mampu menjalani ujian adalah dengan menerima ujian tersebut. Kita harus bersedia menerima apa saja kemungkinan terburuk dari ujian yang sedang dijalani. Kebanyakan orang-orang akan lebih stres ya mendengar hal ini karena mereka hanya fokus pada kata menerima apa saja. Padahal sepatutnya kita fokus pada kata bersedia. Dengan bersedia menerima apa saja, ini adalah satu langkah maju yang baik dan positif agar kita dapat menerima ujian-ujian yang selanjutnya, yaitu ujian di dalam ujian. Karena dengan bersedia, berarti kita telah mempersiapkan diri yang tangguh dan tegar menjalani ujian hidup. Tapi tenang aja, Tuhan gak akan kasih kita ujian melampaui batas kemampuan kita kok. Jadi jangan mau percaya dengan mereka yang mengatakan dunia adalah tempat menderita. Karena menderita atau bahagia itu kan pilihan kita. Yang benar itu adalah dunia ini tempatnya ujian. So, kita mau menderita atau bahagia itu adalah tergantung kita. Kebanyakan di antara kita memilih menolak ujian dan bertarung sendiri melawan ujian itu, dibandingkan mencoba untuk menerima dan menjalaninya. Kalau gitu wajar kan jika rumah sakit jadi penuh karena diisi oleh mereka yang sakit perut bukan disebabkan apa yang telah mereka makan, tetapi apa yang telah memakan mereka. Respon yang paling sering kita ekspresikan ketika mendapat ujian adalah bersedih. Tapi seringkali permasalahan-permasalahan dalam ujian itu menuntut kita untuk mengambil suatu keputusan. Seringkali juga kita mengambil keputusan yang salah karena saat itu kita masih bersedih. Sebab-sebab inilah yang membuat ujian kita tidak selesai dengan baik, malah bertambah lebih besar. Yang harus kita lakukan untuk mengecilkan masalah tersebut adalah mencoba untuk berhenti bersedih. Karena rasa sedih akan mengaburkan pikiran kita tentang fakta-fakta yang patut kita analisis dalam masalah kita. Sedih juga membuyarkan konsentrasi kita dan membutakan diri kita untuk melihat keputusan mana yang sepatutnya harus kita ambil. Ada 3 cara agar kita kuat menghadapi ujian kita tanpa ada embel-embel bimbang atau cemas berlebihan. Dengarkan cara ini ya. Yang pertama, cobalah menganalisis apa saja kemungkinan terburuk yang akan terjadi.
Yang kedua, cobalah bersedia menerima kemungkinan terburuk tersebut ya. Yang ketiga, cobalah perbaiki keadaan dari kemungkinan yang paling buruk itu. Misalnya saja, di kantor ada yang memfitnahmu bahwa kamu telah mencuri barang temanmu. Kemungkinan yang paling buruk selain kamu tidak mendapatkan kawan ataupun tidak mendapat kepercayaan lagi dari atasanmu, kemungkinan yang terburuk adalah kamu dikeluarkan dari pekerjaanmu. Kan? Kemudian, cobalah menerima bahwa kamu tidak diterima lagi di tempat kerjamu itu. Lalu, cobalah perbaiki keadaan dengan cara mencari pekerjaan yang baru, karena pasti banyak lowongan-lowongan pekerjaan yang memerlukan skill kerja dan taraf pendidikan seperti yang kamu punya ya. Kemudian kamu juga jadi lebih selektif memilih kawan dan mengetahui apa saja hal-hal yang disukai dan apa yang dilarang di dalam lingkunganmu yang baru, serta mencoba beradaptasi dengan lingkungan barumu. Oke, silahkan dicoba dan semoga cara ini benar-benar bekerja untuk mengatasi kebimbangan kalian saat menghadapi masalah ya. Ingat, kita memang nggak bisa awet muda karena skincare dan perawatan yang mahal. Karena mungkin saja kita bukan orang-orang kaya. Tapi kita bisa awet muda dengan cara menghentikan segala kebimbangan dan kerisauan kita. Menghadapi masalah lebih tenang dan lebih rileks, banyak tersenyum dan bahagia akan mengurangi kerutan-kerutan di wajah kita. Dikarenakan mental dan psikis kita selalu happy dan awet muda ini lebih panjang jangkanya. Dan jangan lupa juga sering berwudu biar kulit tampak semakin lebih bersinar ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum and bye-bye.